Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Di alam semesta, saya dapat memenjarakan salah satu raja iblis dari 3 raja iblis besar. Meskipun saya tidak tahu kedalaman kekuatannya, tapi para dewa abadi yang pernah memasukinya binasa. Jadi orang ini juga tidak bisa lepas dari kematian. Di lautan ketiadaan ini, sebuah sosok melambaikan lengan bajunya, bahkan ada senyum percaya diri di wajahnya. Dan di sampingnya ada banyak prajurit Taizu, dan dia ada satu-satunya yang tidak memakai baju besi dewa palsu, dan hanya mengenakan jubah. Jika dilihat sekilas, siapapun pasti bisa menebak bahwa orang ini bukan berasal dari Taizu. Seperti yang diharapkan dari Buddha yang datang dari alam misterius surga barat. Saya sudah mendengar Anda sejak lama, dan saya merasa sungguh luar biasa ketika saya melihat Anda hari ini. Beberapa orang kuat dewa abadi dari dewa Taizu juga ada di sekitarnya. Dikelilingi oleh para dewa abadi Taizu ini, pria itu mengenakan jubah dan sanggul halus di kepala, sambil memegang gelang cinnabar. Di antara alis pria itu ada cahaya keemasan samar. Jika melihat dari samping wajahnya, terlihat pipinya yang kasar dan tubuhnya yang gemuk, penuh dengan lemak. Sehingga sosoknya terlihat sangat besar, sehingga seketika membuat orang terasa aneh. "Mana makanan saya?" Pria itu berteriak dengan marah. Kemudian orang kuat dari Taizu mengangkat jarinya dan segera membawakan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Melihat makanan lezat di depannya, pria yang disebut Buddha ini segera mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong besar daging besar dan mulai memakannya. Seolah-olah dia sedang makan dan minum makanan pedas. Sehingga semua orang di sekitar Taizu menunjukkan ekspresi bingung. Karena bagi mereka, sudah terlalu lama hidup tanpa makanan. Jadi mereka tidak tertarik pada makanan sama sekali. Jadi meskipun mereka berbicara dengan sopan, tapi saat melihat sosok gemuk dan penuh dengan lemak di depan mereka, mereka juga tidak berani menunjukkan ekspresi menghina. Bagaimanapun, kekuatan pria gemuk ini berada di keabadian para dewa. Pada saat ini, dia terus membuka mulutnya untuk memakan makanan. Saat membuka mulutnya lebar-lebar, dia juga menunjukkan gigi emasnya, seolah-olah tidak peduli seberapa keras makanan yang dia makan. Sepertinya dia mampu menghancurkan dengan mudah. Setelah para pasukan Taizu ini menembak Xiaoyan dalam sub ruang, semua prajurit Taizu kembali ke dalam beberapa kapal dewa kekosongan. Kemudian mereka terbang kembali ke dalam ketiadaan lagi dan segera menghilang. Namun tidak lama setelah pasukan Taizu pergi, beberapa pelangi panjang muncul dari kehampaan. "Aura adik laki-laki menghilang di sini. Sebelumnya dia akan segera kembali setelah dia pergi. Tapi sampai saat ini dia belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya?" Pada saat ini, Keyun berkata sambil melayang dalam ketiadaan, dan di belakangnya ada 3 sosok dewa abadi. Bagaimanapun, keterlambatan Xiaoyan kembali ke alam dewa kuno membuat mereka khawatir. Jadi mereka segera meninggalkan alam dewa kuno untuk mencari keberadaan Xiaoyan. "Sial, jika saya tahu akan seperti ini, saya pasti akan pergi bersamanya. Bagaimanapun, dia adalah tuan kita," kata Keyun dengan suara yang dalam. "Kakak senior, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika adik laki-laki dan bahaya, dia pasti dapat mengubah bencana menjadi keberuntungan. Lagi pula, Ratu tidak memiliki instruksi. Artinya, adik laki-laki tidak akan berada dalam bahaya. Jadi mungkin itu adalah takdirnya." Meskipun Sen Ki-chun juga memiliki kekhawatiran di wajahnya, tapi setelah memikirkannya baik-baik, dia sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. "Tidak, meskipun demikian, tapi adik laki-laki tidak cukup kuat. Jadi untuk berjaga-jaga, kita harus mencari di area sekitar. Mungkin dia berada dekat sini. Jika kita tidak menemukannya, kita harus pergi ke alam dan bintang dekat Taizu ini. Mungkin dia sedang menjelajah di sana." Sen Ki-chun mengangguk. Jelas mereka sangat mementingkan keselamatan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya,
sehingga mungkin tidak dapat berempati dengan emosi mereka. Tapi di mata mereka, Xiaoyan bukan hanya reinkarnasi yang mulia, namun dia juga guru mereka. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimanapun caranya, mereka juga ingin melindungi Xiaoyan. Oh, ada mainan baru yang datang. Pada saat ini di ruang di mana Xiaoyan berada, dia berkeliaran tanpa tujuan. Namun pada bintang tertentu di ruang ini, di tengah kehancuran, sepasang mata berbentuk berlian tiba-tiba terbuka. Saat merasakan ada aliran nafas yang datang dari sekeliling. Meskipun saya tidak bisa meninggalkan dunia ini, tapi sangat menyenangkan di sini, karena ada persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Sehingga saya dapat menebus keabadian dewa, dan ini tidak buruk. Suara berat sosok itu bergema, kemudian dia segera berdiri perlahan. Hanya saja sosok ini bukan makhluk seperti manusia, melainkan seperti buaya, dan tubuh serta kepalanya ditutupi dengan sisik padat. Sosok ini juga memegang sebuah kapak raksasa di tangannya. Saat ini mata binatang itu penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, di bintang lain yang tertutup salju, di bawah salju tebal yang membeku, puncak gunung tertinggi dari bintang ini dengan kristal seputih salju. Tiba-tiba sebuah getaran keras tiba-tiba terjadi. Kemudian sebuah sosok berkulit gelap muncul di kristal salju. Bahkan di antara alis sosok ini, ada tanda api yang berkedip di antara kedua alisnya. Pria gendut sialan ini akhirnya mengirim seseorang masuk. Sebelumnya saya sangat kesepian. Sekarang saya bisa bersenang-senang lah. Tepat ketika Xiaoyan sedang bergegas melintasi ruang ini, tiba-tiba fluktuasi aneh datang dari kehampaan. Kemudian Xiaoyan melihat ruangan itu hancur seperti cermin. Pada saat yang sama, sebuah cahaya dingin menderu ke arahnya. Tiba-tiba di ruang yang rusak itu, sebuah sosok yang memiliki tubuh manusia berkepala buaya segera muncul. Kemudian di bawah suara retakan ruang yang hancur, setiap pancaran cahaya dingin dan hujan es tidak kalah tajamnya dengan bilah pedang yang tajam. Langsung menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang menakjubkan. Melihat pemandangan itu, sosok Xiaoyan melintas dalam sekejap. Jelas, untuk menghadapi serangan seperti itu dan kecepatan serangannya tidak terlalu cepat. Tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengelak dengan kecepatan kilat. Saya pikir tidak ada satupun praktisi di sini. Meskipun penampilan Anda agak jelek, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Hai, Anda hanya berada di keabadian Kaisar belaka, tapi Anda masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti ini. Pernahkah Anda mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam? Pria berkulit gelap itu berteriak sambil mengangkat tangannya. Kemudian api hitam muncul dari tangannya dan api hitam langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Jelek? Anda sebenarnya menyambut buaya tiran jelek? Hal yang paling saya benci adalah saat orang bilang saya jelek. Sosok itu meraung dan marah. Kemudian dia menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan langsung menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Segera bilah kapak ganda yang besar menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan mengepakkan tinjunya. Dan setelah jarak serangan itu mencapai 1 kaki, dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Tuar! Di bawah cahaya kemasan yang menghantam kapal ganda buaya tiran, sebuah ledakan keras bergema di sekitar. Pada saat yang sama, buaya tiran menjerit kesakitan. Bahkan sosoknya benar-benar dikirim terbang ke belakang. Kekuatan fisik yang kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh fisik saya. Setelah buaya tiran terhuyung-huyung beberapa kali dan menstabilkan sosoknya, dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Matanya melebar karena terkejut. Melihat itu, Raja Iblis Api Hitam segera mengangkat tangannya. Setelah api hitam melonjak, dia berubah menjadi telapak tangan api raksasa di udara, dan dia langsung menampar Xiaoyan dengan keras. Api! Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil mendengus dingin. Tiba-tiba nyala api 3 warna keluar dari tubuhnya, yang membuat telapak tangan api raksasa di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian nyala api hitam itu langsung padam. Melihat pemandangan itu, mata Raja Iblis Api Hitam semakin melebar. Anda adalah penguasa api yang sebenarnya.
Maaf, saya buta sebelumnya. Yang mulia panggil saja saya Xiaohe. Raja Iblis Api Hitam bersujud dan berlutut dengan satu lutut di depan Xiaoyan. Jelas hanya dia yang tahu nyala api macam apa yang baru saja dipancarkan Xiaoyan. Karena masing-masing nyala api 3 warna itu adalah raja dan nyala api hitam miliknya bahkan tidak memenuhi syarat untuk disembah. Dasar pengecut! Buaya tiran mengumpat dengan keras. Pada saat ini, Xiaoyan melihat kedua orang yang baru saja melawannya. Hanya saja sebelum Xiaoyan mengerahkan kekuatan apapun, kedua orang ini menyerah, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Xiaoyan bertanya perlahan. Mendengar itu keduanya saling memandang. Apakah Anda juga ditipu oleh Buddha itu? Ini adalah dunia milik pria gendut sialan itu. Dia mengandalkan harta karun untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Buaya tiran berkata dengan marah, kemudian dia menepuk dadanya dengan keras beberapa kali untuk mengejutkan momentumnya sendiri. Buddha? Apa Buddha? Xiaoyan terus bertanya. Bagaimanapun dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Jadi dia tidak memiliki kesan sama sekali. Pria gendut itu adalah Buddha makan yang menuju kebudaan. Dan dia lahir dengan gigi emas yang diklaim mampu menggigit semua yang ada di dunia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.